Selamat pagi untuk kita semuanya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita masih di bab 8, yaitu segi 4 dan segitiga. Nah, pada materi sebelumnya Miss sudah membahas mengenai segi 4. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai segitiga. Oke? Simak video ini sampai habis ya, Nak. Oke, adapun capaian pembelajaran yang harus kita tuju, yang pertama yaitu kalian harus mampu mengenal jenis-jenis segitiga, besar sudut segitiga beserta sifatnya. Yang kedua, memahami keliling dan luas segitiga. Dan yang ketiga itu menyelesaikan masalah berkaitan dengan segitiga. Nah, lihat pada gambar berikut bahwa benda-benda yang berbentuk segitiga nih yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari bukan yang dapat kita lihat langsung. Oke? Segitiga itu yang pertama mengenai pengertiannya. Segitiga itu merupakan bidang datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan 3 sudut ini. 3 sisi. Ada 3 sudut A, B, dan C. Ada sisi A, B, dan C yang merupakan segitiga. Pasti memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Keterangannya AB, BC, dan AC disebut dari ruas garis. AB ini AB, BC dan AC disebut ruas garis. Sudut CAB itu sama dengan sudut A. Sudut CAB itu merupakan sudut A. Baru sudut ABC, ABC itu merupakan sudut B ini. Sudut BCA, BCA letaknya di sudut C. Disebut titik sudut. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180, berarti sudut A ditambah sudut B tambah sudut C adalah 180 derajat. Ingat ya, Nak, bahwa jumlah ketiga sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Adapun sifat-sifat segitiga, yang pertama jumlah sudut pada segitiga adalah sebesar 180 derajat yang seperti Miss bilang tadi. Yang kedua, sudut terbesar dalam segitiga selalu menghadap ke sisi terpanjang. Yang ketiga, jumlah dua segitiga selalu lebih panjang daripada panjang sisi segitiga lainnya. Dan yang terakhir, sudut terkecil dalam segitiga selalu menghadap ke sisi terpendek. Yang lalu kita bahas tentang mencari besar sudut pada segitiga. Pada segitiga di samping berlaku yang pertama, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ini. Sudut A yang dalam warna merah, B dan C itu merupakan 180 derajat. Sehingga besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. M ini dibaca sebagai besar sudut A. Besar sudut luar itu sama dengan jumlah kedua sudut dalam segitiga yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Nah, lihat ini yang di luar, yang warna hijau ini, besar sudut luar. Sudut P itu sama dengan sudut C ditambah sudut B. Nih, sudut yang merah ini sudut C ditambah sudut B. Lalu sudut Q itu jika ditanya sudut Q berarti sudut A ditambah sudut B yang tidak menyinggung dari sudut Q ini yang ditanya. Lalu sudut R berarti kalau ditanya sudut R berarti yang dijumlahkan itu sudut A ditambah sudut C. Paham di situ? Perhatikan gambar berikut. Diketahui besar sudut A ini 35 derajat dan besar sudut B ini 45 derajat. Hitunglah besar sudut C. Dan kita tahu bahwa ketiga sudut tersebut besarnya adalah 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C 180 derajat. Berarti 35 ditambah 45 sama dengan tambah besar sudut C 180 derajat. Berarti 35 tambah 45 80 derajat. Ditambah besar sudut C 180 derajat. Berarti besar sudut C itu 180, pindah ruas berarti jadi 80 derajat, yaitu besar sudut C itu adalah 100 derajat. Untuk sudut luarnya, perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah besar sudut A ini dengan sudut A ini. Kalau sudut ini berarti sudut luarnya. Kalau sudut luarnya yang ditanya ini berarti sudut yang ini ditambah sudut yang ini berarti 80 derajat. Kalau 100 derajat, ini sudut luarnya sama dengan 70 derajat ditambah A. Kalau sudut luar itu berarti sudut yang bersisian di dalam dijumlahkan, berarti 70 ditambah A. Berarti pindah ruas. Ini koefisien ini variabel kita samakan dengan yang merupakan angka, berarti 100 kurang 70 yaitu 30 derajat. Adapun jenis-jenis segitiga itu berdasarkan panjang sisi, ada segitiga sama kaki
yang dua sisinya sama panjang ini, dua sisinya sama panjang, sama sisi ketiga sisinya sama panjang, dan segitiga sembarang yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Seperti ini gambarnya ya nak. Kalau sama kaki dua sisinya yang sama panjang seperti ini, sama sisi tiga sisinya yang sama panjang, dan sembarang tidak memiliki sisi yang sama panjang. Berdasarkan sudutnya kita tahu itu ada sudut lancip yang kurang dari 90 derajat, ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat ini, dan ada sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kalian sudah pernah bahas ini sudut-sudut dalam segitiga di pembelajaran SD. Adapun rumus dari keliling dan luas segitiga yaitu jumlah panjang sisinya yaitu AB ditambah BC ditambah AC, atau sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Sedangkan luasnya itu setengah kali alas dikali tinggi. Oke, lihat contoh soal berikut. Kelilingnya, jumlah semua sisinya tadi berarti berapa jumlah sisinya? 4 ditambah 10 ditambah 6 yaitu 20. Luasnya setengah kali alas. Alasnya ada berapa? Berapa besarnya? Yaitu 10 dikali 2. Berarti setengah kali 10 itu 5, 5 kali 2 itu adalah 10 cm. Jadi keliling segitiganya adalah 20 cm dan luasnya adalah 10 cm kuadrat. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya halaman 40, tugas mandiri nomor 1 sampai 5, tidak perlu ditulis soal, buat diketahui, ditanya dan dijawab pakai cara yang benar dan tepat, dibuat di buku catatanmu dan rapi. Tidak perlu kamu kirim ke WA karena pembelajaran kita secara hybrid, 50% daring dan 50% luring. Jadi di waktu tatap muka Miss akan memeriksanya. Dan jangan lupa materinya untuk dicatat. Dan jangan lupa untuk mempelajari lebih dalam lagi materinya ya nak. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa menanyakan kepada Miss. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga kalian mengulanginya lagi di rumah dan dapat memahaminya, membaca buku LKS kalian juga. Dan semoga tugas-tugasnya kalian dapat mengerjakannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi.